Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat sore. Kembali dengan saya Heni Situmorang, kita dari tim pelayanan kasih. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kita semua, terkhusus di akhir zaman ini untuk mempersiapkan kita sebagai seorang mempelai suci. Sebelumnya saya ajak saudara kita satukan hati, kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa yang kudus. Kami bersyukur Engkaulah Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau yang menuntun dan mengajari kami Tuhan. Dan Engkaulah yang memberikan kami hikmat ya Bapa, supaya setiap kami ya Bapakku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau Bapa menjadi pribadi yang benar-benar tahan uji. Dan kami mau menjadi pribadi yang benar-benar siap Tuhan menyongsong hari kedatangan-Mu. Di sini hamba akan menyampaikan segala apa yang menjadi pesan-Mu ya Bapa. Hamba memohon pengurapan yang daripada Engkau ya Roh Kudus. Engkaulah yang menaruhkan segala perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut hamba. Dan Engkau yang mengurapi setiap telinga yang mendengar ya Bapa, agar setiap kami Tuhan benar-benar menerima berkat yang daripada Engkau untuk mengubahkan hidup kami, untuk membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami percaya dari awal sampai akhir Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa. Haleluya, glory hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua ya. Sudah ada beberapa minggu, sudah hampir 1 bulan ya, dimana postingan terakhir kita berbicara tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, dan hari ini juga saya pun akan menyampaikan tindak lanjut daripada apa yang Tuhan sampaikan, juga masih menyangkut hal yang menjadi pembahasan yang sangat besar di antara umat Tuhan saat ini ya. Jadi sangat banyak kontroversi yang kita hadapi perkara ini. Namun Tuhan tidak menginginkan perdebatan di antara umatnya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana setiap kita untuk datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya setiap kita benar-benar menerima hikmat yang daripada Tuhan, mendengar segala apa yang Tuhan nyatakan. Supaya setiap kita itu memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan. Saya pernah menyampaikan, jikalau apa yang kita hadapi saat ini itu seperti simulasi, itu seperti try out untuk menghadapi ujian yang inti. Ibarat seperti anak sekolah ya, sebelum mereka ujian akhir nasional, mereka terlebih dahulu akan mengadakan try out. Di try out itu mereka diajari bagaimana di dalam satu ujian gitu ya. Tetapi itu belum finalnya gitu. Jadi mereka diajari diajari mereka di mana satu satu acara atau satu kegiatan yang benar-benar seperti ujian nasional itu akan dilangsungkan. Nah, namun di sana hanya mengasah dan menguji mereka akan kemampuan mereka untuk menghadapi ujian akhir yang sesungguhnya ya. Jadi mereka di sana dilatih. Nah, begitu juga dengan yang kita hadapi saat ini ya. Ini kita dilatih. Ini masih awal. Ini masih pintu gerbangnya ya. Awal dari masa yang akan datang. Jadi di sini kita diajari seberapa besar kita berhikmat untuk menerima dan mengetahui apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus menjadi keputusan dalam hidup kita dalam segala sesuatu, ya. Jadi
saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya juga banyak mendengarkan sharing daripada saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Bagaimana dengan mereka yang sudah menerima dan bagaimana dengan mereka juga yang belum menerima segala sesuatu yang kita sebutlah dia cairan ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oke. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, bukan apa yang saya sampaikan. Sebab hidup saya telah berjalan hanya bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan apa kata saya tapi apa kata Roh Kudus. Dan saya percaya kita yang di sini rindu untuk mendengarkan, ya. Haleluya. Saya akan menyampaikan ini saya terima tanggal 1 September. Nah, yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan kesaksian-kesaksian baik itu melalui mimpi, bahkan melalui penglihatan. Dan ini saat itu saya berdoa dan di saat itu benar-benar kuasa Roh Kudus meliputi dan Tuhan berfirman. Saya akan membacakan karena ini sudah saya tuliskan semuanya ya. Memang dalam hampir 1 bulan saya berdiam diri akan segala sesuatu ya. Namun saya tidak bisa berlama-lama untuk tidak bersaksi. Haleluya. Karena memang kita harus maju. Harus siap. Seorang pribadi yang benar-benar di dalam Kristus harus siap pikul salib. Ya. Bahkan saya katakan, jikalau seorang menjadi Kristen yang sejati, saudara harus siap ditolak. Saudara harus siap dicela. Dan saudara harus siap dihujat hanya karena kebenaran, ya. Dan terlebih seorang Kristen yang sejati harus siap martir bagi kebenaran, karena setiap mereka yang teraniaya hanya karena kebenaran, maka firman Tuhan mencatat bersukacitalah. Jadi di sini kita harus bayar harga. Haleluya. Saya akan bacakan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita menyangkut hal yang diperbincangkan yang begitu besar terkhusus pada anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini ya. Oke, saya akan mulai. Beginilah Roh Kudus berfirman saat itu. Janganlah berikan tubuhmu untuk segala apa yang tidak engkau ketahui, dan tubuhmu adalah bait suciku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah menerima segala apa yang akan merusak tubuhmu. Bukankah aku, Tuhanmu, telah berfirman bagimu? Semuanya itu bukanlah penyelamat bagi engkau. Hanya akulah Tuhan dan juru selamat bagi engkau. Berikanlah imanmu hanya bagiku. Jangan merusak tubuhmu oleh ketakutan akan hari yang akan datang. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagimu? Mengapa engkau khawatir? Bukankah aku Tuhanmu? Janganlah ketakutanmu lebih besar melebihi imanmu. Jangan menerima segala sesuatu yang merusak tubuhmu. Jangan menerimanya. Aku memberikan perintah bagimu. Juga dalam hatimu dengarkanlah. Takut akan Tuhan memberikanmu pengetahuan. Bumi ini menjeratmu supaya masuk ke masa yang sukar. Tetapi ketahuilah, kelak akan datang masa kesesakan. Maka terujilah setiap iman yang teguh. Berhikmatlah dan bijaksanalah. Aku telah berfirman bagi engkau. Haleluya. Sungguh luar biasa ya. Di saat Tuhan berfirman, ini pesan yang sangat singkat. Tapi tidak ada satu perkataan pun yang kita tidak ketahui artinya. Tadi yang saya tangkap, Tuhan katakan dia memberikan perintah. Karena apa?
Sebelumnya saya menyampaikan pesan Tuhan tentang hal yang kita bicarakan akhir-akhir ini ya. Di sana saya menerima pesan di mana Tuhan katakan, anakku, itu tidak baik bagi bait suci. Itu tidak baik bagi tubuhmu, Tuhan katakan. Jadi setiap kita di sini diuji. Seberapa besar kita memperoleh hikmat. Seberapa besar kita bijaksana untuk menyikapi segala sesuatu yang kita hadapi di akhir zaman ini. Tadi berulang kali Tuhan katakan, bukankah aku Tuhanmu telah berfirman bagimu? Ini artinya apa? Supaya kelak kita tidak ada tuntutan bagi Tuhan. Ya, kita tidak boleh menuntut Tuhan. Kami nggak tahu apa-apa. Kami nggak tahu kalau Tuhan memang tidak mengizinkan kami. Nah, bukan Tuhan tidak berfirman. Tetapi memang Tuhan memberikan firman-Nya bagi setiap orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran. Tinggal bagaimana respon kita menyikapi itu. Yang ada memang banyak mata kita yang tertutup, telinga yang tertutup, hati yang tertutup akan kebenaran. Kita terlebih dahulu takut akan perkataan dunia. Kita terlebih dahulu takut akan ancaman-ancaman dunia. Yang seharusnya saudara dan saya harus datang berdoa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya pernah katakan, ambil doa puasa. Benar-benar tanya Tuhan untuk keputusan itu sebelum engkau melakukannya. Di saat saudara ambil doa puasa, saya percaya bukan Tuhan tidak berfirman. Dia akan memberikan jawaban melalui apa? Kalau saudara tidak bisa mendengarkannya secara audible, banyak cara Tuhan. Di saat engkau berdoa, tiba-tiba engkau membuka sosial media dan engkau mendapatkan hal yang sama. Dan engkau membuka firman Tuhan, engkau diberikan peneguhan. Karena Tuhan berbicara melalui banyak hal. Tiba-tiba engkau bertemu dengan seseorang. Dan seseorang itu membicarakan hal yang demikian. Dan jangan lakukan segala sesuatu, jangan memutuskan segala sesuatu jikalau itu bukan dengan hati yang teguh. Jikalau itu karena memang dorongan-dorongan akibat dari paksaan, jangan lakukan. Kalau itu dorongan daripada ketakutan, jangan kau lakukan. Karena apa? Segala pemaksaan, segala ancaman bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Jadi, mari saudara, berhikmat. Jangan terjerumus. Sebab kelak semua mata akan melihat. Saya pernah sampaikan, bukan hari ini, bukan esok. Tetapi di hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kita tidak tahu apa reaksi yang ditimbulkan dari segala sesuatunya. Jadi berhikmat ya. Ibarat makanan saya memberikan kepada saudara. Saudara harus membuka dulu dan mengetahui dulu. Apa yang saya berikan baru saudara telan. Tidak di saat saya berikan saudara menelannya bulat-bulat ya. Tuhan memberikan kita juga akal budi untuk berpikir bahkan ya. Untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas ya. Di sini tadi Tuhan sudah katakan, bukankah aku Tuhanmu telah berfirman bagi engkau? Karena memang bukan 1-2 orang anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membukakan hal ini. Kalau saudara memilih suara terbanyak ya memang minoritas. Suara kebenaran itu minoritas. Tetapi disinilah setiap hati benar-benar teruji ya. Jangan karena minoritas saudara mengatakan, oh sedikit kok yang mengatakan gak boleh. Jadi lebih banyak mengatakan bisa. Oh gembala kami saja katakan bisa kok. Saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya ya. Tentang hal ini.
Bahkan itu diberikan kepada siapa? Saya sudah jelaskan, tidak usah saya mengulang lagi ya. Haleluya. Jadi berhikmat. Karena jemaat Philadelphia juga adalah minoritas yang kekuatannya tidak seberapa, ya. Bahkan mereka ini yang dipandang kecil oleh dunia, tetapi mereka mengasihi Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengasihi mereka. Jadi kepada orang-orang kecil ini Tuhan akan bukakan hikmat. Kepada orang-orang kecil Tuhan akan bukakan pengetahuan. Karena apa? Mereka adalah orang yang bertalu-talu, berseru-seru di dalam nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita hanya melihat minoritas dan mayoritas, melihat banyak enggaknya, jangan salah saudara. Orang yang masuk ke neraka itu jauh lebih banyak daripada orang yang selamat, ya. Haleluya. Jadi di sini kita harus benar-benar memperoleh hikmat. Jangan asal mengambil keputusan, tanya Tuhan, ya. Jadi gimana dong Bu? Nanti saya tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Bayar harga. Di sini saja kita sudah tidak bisa bayar harga. Bagaimana di saat penerapan yang mutlak itu nanti diberikan? Bagaimana coba? Jangankan tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa ke mall. Membeli dan menjual tidak bisa. Otomatis apa? Kita harus rela. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Kita harus mempersiapkan diri untuk benar-benar teraniaya itu di masa itu, ya. Jadi di sini saja kita sudah kalah dengan pekerjaan yang akan lepas, dengan segala sesuatu. Percaya. Percaya di saat kita benar-benar taat akan perintah Tuhan, maka kedaulatan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Hiduplah di dalam iman. Hiduplah berjalan dengan iman. Karena di saat saudara hidup berjalan iman, maka damai sejahtera akan Tuhan taruhkan di dalam diri saudara. Seberapa berat pun badai yang akan saudara lalui. Hidup saya sampai hari ini, saya juga berjalan dengan iman. Asalkan cukup makan dan pakaian, saya tetap berjuang. Saya berdiri di dalam otoritas Tuhan. Mau hanya makan ikan asin juga, mau hanya makan kerupuk juga, itu tidak masalah. Karena hati ini tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera ini tidak akan dibeli dengan harta apapun. Miliki di dalam iman yang teguh. Oke, saya akan lanjut. Dan di saat berdoa itu, Tuhan juga memberikan saya penglihatan yang saya tidak mengerti. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan pengertian dari segala penglihatan itu. Karena memang Dia Tuhan yang berkuasa, yang akan menyerukan kepada kita segala sesuatu yang akan kita hadapi, ya. Jadi Tuhan itu sangat baik. Bukan Tuhan tidak berfirman. Nah, saya akan pegang itu dan saya harap saudara sekalian memegang itu. Bukan Tuhan tidak berfirman dan bukan Tuhan tidak membukakan segala sesuatu apa yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini, ya. Jadi saat itu Tuhan memberikan penglihatan yang besar. Di mana dalam penglihatan itu terlihat olehku seorang yang berdiri di hadapan umat manusia. Dia seorang manusia, namun berkepala serigala. Dia pemangsa yang sangat ganas. Dia sangat buas. Dengan tangan dan kakinya juga itu terbuat dari besi. Dan saya juga melihat ada sesosok yang sangat besar yang dipenuhi dengan bulu gitu. Jadi bulunya sangat lebat. Tapi saya melihat ada cakar dan taringnya yang sangat besar. Dan saya perhatikan memang itu adalah seekor beruang. Jadi saat itu dia mengangangkan mulutnya dan memperlihatkan giginya yang sangat tajam, yang hendak memakan segala sesuatu dengan kuku tajam yang mencengkeram. Ya. Nah, dan dalam penglihatan itu juga Tuhan memperlihatkan ada juga beberapa sosok yang berdiri bertubuh besar, yang tubuhnya seperti binatang, yang bertanduk besar, dan ada juga yang tubuhnya seperti manusia namun berkepala seperti harimau, seperti macan.
macan dengan harimau mirip ya. Jadi waktu saya melihat itu ya kepala macan dengan harimau mirip ya. Pokoknya ya seperti itu saya lihat ya. Nah, jadi dalam penglihatan itu mereka ini semua mereka menguasai bumi. Jadi setiap binatang-binatang itu memiliki karakter tersendiri dalam penguasaan mereka akan bumi. Ya, jadi ini tadi binatang-binatang itu dan yang bertubuh manusia itu yang berkepala binatang itu mereka adalah pribadi-pribadi yang hendak menguasai dunia atau bangsa-bangsa yang hendak menguasai dunia. Ya, jadi mereka memiliki karakter-karakter tersendiri dalam penguasaan akan bumi ini. Jadi saya akan jelaskan tentang manusia yang pertama yang berkepala serigala itu. Di sana saya bertanya kepada Tuhan apa pengertian daripada yang berkepala serigala, yang dia memiliki tangan dan kaki besi tersebut ya. Dan Tuhan mengatakan kalau itu berbicara pemangsa yang memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan kekuatannya 1000 kali lebih kuat daripada binatang pemangsa ya. Nah, jadi dia mempunyai power yang sangat besar untuk memangsa mangsanya ya. Jadi kekuatannya 1000 kali lipat dari binatang buas. Dan yang kedua itu binatang yang berbulu tebal itu yang itu beruang, itu menggambarkan manusia yang hanya memikirkan keserakahan yang hendak merampas seluruh bumi dengan kekuatannya. Jadi serigala itu pun hendak merampas seluruh bumi dengan kekuatannya, dan begitu juga dengan beruang tersebut. Cuman beruang ini itu berbicara keserakahan yang sangat besar, dan dengan binatang yang lain yang bertanduk itu, jadi di saat itu saya melihat dia menanduk binatang-binatang yang lain gitu. Jadi dia juga memiliki power yang sangat besar di muka bumi. Ya, nah karena saat itu dia menanduk binatang-binatang yang lain. Nah dia seperti menggeser semuanya gitu kan. Nah jadi ini Tuhan katakan kalau itu adalah satu bangsa yang akan menggeser bangsa-bangsa lainnya. Nah jadi nggak lama kemudian saya diperlihatkan akan keadaan dunia yang akan datang. Nah di sini saya melihat kekacauan yang sangat besar. Jadi kekacauan itu terjadi di mana-mana. Ada sampar yang sangat besar, saya tidak tahu ini apa nantinya, tetapi memang saya melihat orang dengan tubuh mereka yang penuh dengan kesakitan. Jadi oleh rasa sakit itu pun mereka mencari kesembuhan itu tetapi sangat sulit. Tetapi sakit mereka itu sangat berlebihan ya. Dan saya juga melihat berbagai peristiwa yang besar di mana-mana yang semakin besar. Ada bencana, ada air, bahkan ada gunung-gunung yang meletus yang mengeluarkan lava ya. Jadi banyak yang Tuhan perlihatkan, dan saya juga melihat orang-orang yang kelaparan, dan banyak juga yang merasakan pemanasan seperti panas bumi yang sangat besar. Jadi ini pemanasan global. Saya ingat waktu diberikan penglihatan tentang pesan tentang pemanasan global yang akan terjadi, dan itu saya melihat keadaan dunia dengan panas di dalam tubuhnya yang sangat membara. Jadi mereka sangat kepanasan. Saya tidak tahu itu efek dari apa, tapi sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah katakan, dengan perkembangan teknologi ini nanti panas bumi akan semakin mencekam ya, akan semakin mencekam. Gelombang-gelombang panas itu nanti bahkan akan merusak tubuh manusia. Jadi di sini kita harus berjaga-jaga ya. Nah, saya juga mendengar teriakan di mana-mana. Itu saya mendengar tolong, tolong seperti itu. Nah, waktu penglihatan itu saya benar-benar gemetar dan tubuh saya itu sampai keringatan ya. Nah, jadi pencobaan-pencobaan datang melanda bumi.
Saya melihat kehancuran yang sangat besar, kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan banyak umat Tuhan yang sangat teruji di saat itu. Banyak mereka yang tidak tahan dalam berbagai pencobaan tersebut. Dan tidak lama kemudian saya diperlihatkan ada 2 orang yang berdiri. Ya. Jadi waktu saya bertanya, kedua orang itu siapa? Dan mereka itu seperti sosok yang sangat tegap dan bijaksana. Mereka tidak memiliki rasa takut, mereka tidak memiliki rasa gentar. Mereka maju menerobos dan mereka menyatakan kebenaran akan firman Tuhan dengan begitu lantang. Waktu saya bertanya siapakah mereka, dan Roh Kudus mengatakan kalau mereka itu adalah kedua saksi yang akan datang memberitakan kebenaran yang sesungguhnya untuk meneguhkan iman orang-orang percaya. Jadi di sini saya mengingat tulisan-tulisan dalam kitab Wahyu ya. Nah, 1 bulan ini memang Tuhan perintahkan saya untuk mempelajari kitab Wahyu. Di manakah nanti datangnya kedua saksi dan apa yang kita alami? Nah, di mana kedatangan Tuhan yang sampai sekarang ini memang itu menjadi suatu teka-teki ya. Tidak ada ilmu yang pasti bagi mereka, tetapi bagi setiap anak Tuhan itu bukanlah teka-teki. Dari sekarang saya himbau kita semua untuk membaca kitab Wahyu supaya kita berpengertian, supaya kita tidak merasa di zona nyaman ya. Karena setelah saya membaca kitab Wahyu dalam sebulan ini, berat yang akan kita hadapi, sangat berat gitu. Dan benarlah kalau memang iman-iman orang-orang yang katanya di dalam Tuhan benar-benar akan teruji. Dan ini masanya kita harus mempersiapkan diri. Dan itu telah dimulai dari sekarang. Saya mengingat waktu Tuhan katakan tahun 2020 itu adalah tahun permulaan penderitaan. Nah, di saat permulaan penderitaan itulah, maka di sanalah kita teruji. Ini kelihatan. Bahkan dari apa yang kita terima saat ini kita teruji gitu ya. Nah, masih ada kesempatan gak Bu? Oh masih. Masih ada kesempatan ya. Nah, bahkan di saat kedua saksi datang itu mereka itu meneguhkan iman orang-orang percaya ya. Nah, jadi waktu setelah selesai diberikan penglihatan itu dan Tuhan memberikan pengertiannya akan semua binatang-binatang itu, kemudian saya melihat ada seorang yang berdiri dan berjubah putih, tetapi saya tahu itu bukan Tuhan gitu. Nah, dan itu adalah malaikat gitu ya. Dan dia berkata, ini saya ada tuliskan, saya akan baca apa yang dia sampaikan. Nah, dia berdiri sangat tegap dan dia menyampaikan segala sesuatu kepada umat manusia yang harus saya sampaikan bagi kita semua. Jadi dia ada mahkota kecil di atas kepalanya, dia berjubah putih, dia tinggi ya. Nah, dia katakan, "Terwah berbunyi. Sekaranglah saatnya, janganlah berpaling dari kebenaran. Sebab tibalah saatnya bumi berseru-seru. Tibalah saatnya kambing domba berdiri dan akan kelihatan dan pada akhirnya akan dipisahkan. Berbagai-bagai pencobaan menghampiri bumi begitu besar. Karena masa yang telah dijanjikan akan tergenapi. Berjaga-jagalah. Bangsa-bangsa akan semakin bangkit. Karena perebutan wilayah sudah mulai direncanakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Binatang-binatang itu akan menyesatkan bangsa-bangsa. Berbekal kelicikan, mereka akan menguasai bumi ini. Maka dengan itu berjaga-jagalah. Saatnya akan tiba. Masa kesesakan menghampiri segala bangsa. Janganlah berdiam diri. Janganlah berpangku tangan. Dengarkanlah Tuhan berfirman dan berseru. Bangsa bangkit melawan bangsa. Semakin besar keserakahan mereka.
menguasai bangsa-bangsa, maka semakin besar perencanaan mereka untuk membinasakan umat manusia. Berhikmatlah hai umat manusia, segala hal akan mereka lakukan menguasai bumi ini. Janganlah memberi diri sebagai penggenapan bagi perancangan mereka akan bumi ini. Sekali lagi, ini ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Janganlah memberi diri sebagai penggenapan bagi perancangan mereka akan bumi ini. Janganlah tercemar sel di dalam tubuhmu. Tuhanmu Tuhan yang berkuasa atas tubuh juga darahmu di dalam segenap penciptaannya. Jagalah tubuhmu. Dalam seluruh tubuhmu, sel darah yang kuduslah yang telah mentahirkanmu akan segala sesuatu. Percayalah sampai harinya tiba. Janganlah memberikan diri terhadap sesuatu untuk mencemarkan tubuhmu. Perbedaan pemikiran manusia telah teruji di dalam keputusan. Bagaimana manusia bisa mendengar suara hati dan bagaimana mendengar suara Tuhan. Mana yang benar dan mana yang tidak benar, semuanya berjalan menurut pikiran manusia. Maka oleh keadaan yang seperti inilah manusia hendaknya berhikmat, mengerti di mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari semuanya itu, supaya mengerti pikiran Kristus dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Sekali lagi, jauhkanlah semuanya itu supaya engkau mengerti pikiran Kristus dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Maka pengertian itulah yang akan menyelamatkanmu, sebab masa itu sudah akan tiba, di mana bangsa-bangsa sudah memiliki kepentingan masing-masing. Dengan keadaan inilah maka bangsa-bangsa mengusahakan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan hati juga pikiran mereka. Dalam darahmu Tuhan telah memberikan jaringan yang sempurna dan dikuduskan lagi oleh tubuh dan juga darahnya. Maka seluruh bumi tunduklah kepadanya. Jangan kekhawatiranmu menutupi hikmat yang daripada Tuhan. Berhikmatlah. Darahmu sangat berguna bagi tubuhmu. Jaringan itu telah terbentuk dengan sempurna, memberikan kekuatan bagi tubuhmu. Jangan menghamiri. Tubuhmu bukanlah perbudakan. Semuanya itu bukanlah penyelamat. Ketahuilah, masa ini telah diberitahukan sebelum terjadi di muka bumi. Sampar itu sudah tertulis sebagai bagian dari penggenapan akan firman Tuhan. Maka semuanya ini pun berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, berhikmatlah menerima segala perintah sesuai di dalam firman-Nya. Bukan Tuhan tidak berfirman, namun manusialah yang menutup telinga, bahkan mencela. Sesungguhnya manusia harus mendengar dengan berdoa, sebab di dalam hati mereka Tuhan telah berfirman. Namun manusia menutup hati mendengar seruan itu. Akan banyak kematian yang terjadi dengan tiba-tiba. Mereka akan mengalami kesakitan yang mendadak. Sel darah mereka tiba-tiba pecah dalam tubuh. Terdapat juga serangan yang kuat yang akan mencengkeram jantung, terjadi oleh darah yang kurang menyatu di dalam tubuh. Saatnya bagimu mengerti, jikalau sekelompok manusia sudah merencanakan semuanya ini, janganlah menerimanya. Kesakitan akan melanda bumi. Ini poin penting ya. Janganlah menerima ini. Kesakitan akan melanda bumi. Engkau mengalami kesakitan itu di dalam darahmu yang teramat besar di saat menerima itu. Jangan menerimanya.
sakit yang engkau rasakan saat itu menyengat seluruh tubuhmu. Sengatannya seperti jeruji-jeruji besi tajam menyakiti seluruh tubuhmu. Maka percayalah, akhirilah semuanya itu. Tuhan telah berfirman bagi seluruh bumi. Manusialah yang belum memberi hati, sebab manusia sudah banyak yang jauh daripada Tuhan. 7 tulah akan terjadi sebelum masa yang dahsyat itu tiba di hadapanmu. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini sudah pernah diberitahukan juga. 7 tulah akan terjadi sebelum masa yang dahsyat itu tiba di hadapanmu. Ketahuilah hai seluruh bumi, disinilah masanya. Bumi sudah mengalami pencobaan semakin besar. Tekanan-tekanan akan terjadi kepada seluruh manusia, sebab masanya sudah akan tiba. Tekanan demi tekanan segera akan diberikan menuju masa di mana manusia ditekankan supaya mereka menerima tanda itu sebelum bumi ini berlalu. Tinggalkanlah perkotaan, pergilah ke gunung-gunung di saat engkau melihat semuanya terjadi, sebab masa akan semakin sulit. Dunia nyata akan melihat keganjilan-keganjilan sedang terjadi. Tulah akan semakin besar. Kehidupan akan semakin berkesusahan. Kehidupan akan semakin sulit. Kelaparan akan menghampiri bumi. Tangisan-tangisan akan terdengar. Jeritan akan menggema. Seruan terus-menerus memohon belas kasih-Nya. Maka di sanalah manusia pun mulai kecewa kepada Tuhan. Di sanalah manusia mulai melihat dan mempercayai nabi-nabi palsu yang muncul di bumi setelah semuanya menjadi kesusahan. Kemunculan nabi-nabi palsu menjerat umat Tuhan, mengadakan mukjizat dan kesembuhan. Mereka juga akan membicarakan hal-hal dunia yang mengenyangkan perut mereka, dan mereka menjatuhkan iman orang-orang percaya yang percaya Kristus sebagai Mesias. Mereka akan menjatuhkan iman orang-orang yang percaya Kristus sebagai Mesias. Semuanya akan memurnikan umat kudus. Bertahanlah dalam segala hal. Iman yang teguh tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kesusahan-kesusahan tidak akan meruntuhkan iman orang percaya yang kepadanya Tuhan memberikan kehidupan kekal di sorga. Jadikanlah imanmu iman yang tahan uji. Bersatulah umat kudus. Haleluya, saudara terkasih di dalam Kristus. Inilah yang diserukan oleh seorang yang berjubah putih tersebut, dan dia adalah malaikat kudus yang menyampaikan pesan bagi seluruh umat manusia. Inilah yang harus kita pahami. Jadi bagi engkau yang tidak menerima, bertahanlah. Jangan takut. Jangan gentar. Tuhan ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Jangan takuti. Sekalipun kematian yang akan menghampiri, ketahuilah, hidup bagi kita adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jangan takut untuk mati. Di saat engkau berjalan di dalam kebenaran. Sebab seorang yang mati di dalam Kristus, seorang yang mati di dalam kebenaran dan yang akan meninggalkan dunia, maka tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu luar biasa, yang tiada duka, yang tiada kesusahan, Tuhan telah sediakan. Di sanalah upah kita sebagai mempelai suci kerajaan sorga. Haleluya. Jadi bagi para mempelai, jangan takut,
Jangan takut untuk didera, jangan takut untuk teraniaya, jangan takut untuk martir, tetapi persiapkanlah dirimu supaya di hari itu tiba kita benar-benar sebagai mempelai suci yang hidup di dalam kekudusan. Haleluya, saudara terkasih dalam Kristus. Saya percaya melalui kesaksian ini iman kita diteguhkan. Dan ini sudah saya terima tanggal 1 September dan baru hari ini bisa saya sampaikan kepada saudara ya, mengingat segala persiapan akan segala sesuatu yang sedang kami lakukan saat ini. Dan kami juga tetap memohon agar kami tetap didukung dalam doa, sebab kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Jadi maju untuk melayani setiap jiwa-jiwa agar semakin dimenangkan dan dimerdekakan. Bagi setiap engkau yang berjalan di dalam iman, ketahuilah Tuhan senantiasa berfirman bagimu dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir. Inilah masanya kita harus mengetahui. Asalkan cukup makan dan pakaian dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan takut, jangan gentar ya. Disinilah kelihatan laskar-laskar Kristus yang sesungguhnya. Disinilah kelihatan pribadi-pribadi yang tahan uji ya. Masih ada waktu kita untuk menjalani hari-hari esok. Masih ada waktu untuk kita menjalani segala sesuatu yang telah tertulis. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini masih hal kecil yang kita hadapi. Ini masih hal kecil yang sebagai ujian ada di hadapan kita. Tahan ujilah. Jadi kalau saudara punya alasan bagaimana kami tidak bisa begini dan begitu. Nah, jikalau kita tidak bisa meninggalkan dunia, maka jangan harap untuk bisa bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Sebab orang yang mengikut Kristus harus benar-benar meninggalkan dunia ini, harus benar-benar pikul salib, tetap saling mengasihi ya, dan lakukan pemberesan. Dari saat ini Tuhan berfirman bagi kita, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Kita ada di dalam dunia hanya hitungan waktu manusia. Kita ada di dalam dunia hanyalah untuk diuji kelayakannya. Ini bukan saatnya engkau menikmati segala hartamu, segala kemolekanmu. Ini saatnya engkau harus benar-benar menikmati hadirat Tuhan yang akan memberikanmu damai sejahtera, yang akan melepaskan ketakutanmu, yang akan melepaskan kegentaranmu. Jangan khawatir saudara, maju. Saya yang ada di tanah ini saat ini, saya juga berjuang. Ya, saya ada di tanah ini bukan utusan manusia, tapi Roh Kudus yang mengutus saya untuk mendoakan tanah ini. Bahkan luar biasa bagaimana cara Tuhan menarik saya diperintahkan. Waktu tahun 2020, anakku 10 bulan terhitung dari hari ini engkau harus meninggalkan tanahmu dan engkau harus pergi ke Pulau Batam. Nah, saya menghitung bulan 10 itu akan jatuh 10 bulan itu jatuh di bulan 6. Nah, di saat bulan 6 hampir datang, Tuhan tetap berikan peringatan supaya bulan 6 saya harus meninggalkan tanah kelahiran saya dan saya harus membawa anak saya. Gitu ya, coba. Tapi saya tetap percaya. Saat itu saya masih kompromi. Tuhan bulan 8 deh gitu, supaya selesai dulu semua. Tuhan hanya berdiam, Tuhan tidak menjawab, karena perintahnya lah yang memang benar-benar memiliki otoritas tertinggi ya. Nah, kita manusia lah yang memang kompromi. Saya sampaikan bulan 8. Tapi apa yang terjadi? Bulan 6 Tuhan menarik saya dengan caranya melalui pendaftaran anak saya yang dipersulit, ya kan? Akhirnya mau tak mau saya berangkat ke Batam. Saya tinggalkan tanah Batam. Bahkan itu saya tinggalkan semuanya begitu saja, ya kan? Nah, ternyata saya sampai di Batam, masih di bandara saja kabar baik sudah diberikan.
sudah dibereskan masalah pendaftaran. Tetapi setelah di Batam saya sadar, karena seminggu setelahnya sudah PPKM diberlakukan, otomatis jangankan bulan 8, bulan 7 pun saya tidak akan bisa berangkat. Sementara Tuhan mau Pulau Batam ini harus didoakan. Jadi berjalan saudara, ini saatnya anak-anak Tuhan berjalan dengan iman ya. Kalau saudara bertanya siapa yang mensponsori, Tuhan. Apa yang ibu kerjakan melakukan perintah Tuhan. Dan saya hidup berjalan dengan iman. Tetapi jangan kita menjadi seorang pengamis atau peminta-minta. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi jangan meminta lebih akan hidupmu ya. Tuhan akan memberkati. Terbukti sampai detik ini, di saat saya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dari tahun 2016, saya melepaskan apa yang menjadi pekerjaan saya. Sampai hari ini Tuhan pelihara ya. Tetapi karena memang panggilan saya full time di dalamnya. Nah, kalau saudara panggilannya bukan full time, tetapi ingat saudara tetap melayani. Saya tidak mengatakan saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara, tidak. Karena itu mempunyai bagian masing-masing ya. Nah, saat ini memang Tuhan memakai khusus untuk menyampaikan pesan Tuhan dan mendoakan setiap pulau-pulau, dan itu saya lakukan sampai detik ini. Nah, jadi saya mau kita juga memiliki iman yang sama. Percaya akan kuasa Tuhan. Jangan khawatir akan sekolah anakmu. Jangan khawatir akan pekerjaanmu. Jangan khawatir engkau tidak bisa pulang kampung atau bagaimanapun ya. Sebab kekhawatiran itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Ketakutan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal pribadi Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Maka saya percaya engkau mengenal pribadinya, seberapa besar Dia akan menyertai dan memberkati hidup saudara. Karena di saat kita berserah, Dia buka jalan. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dialah Tuhan yang selalu setia. Dia menuntunmu di saat engkau jauh. Dia membawamu. Dia Tuhan setia. Dia Tuhan yang setia. Sekalipun engkau jauh, saya jauh. Sekalipun saudara tidak setia, saya tidak setia. Namun Dia Tuhan yang setia. Karena apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Haleluya saudara. Mari penuhi hidupmu dengan apa? Dengan cinta kepada Dia yang memiliki kehidupan kita. Berikan segenap waktu. Puji dan sembah Dia dalam segala keadaanmu. Senantiasa berseru-seru di dalam nama Tuhan. Senantiasa ingat akan Dia. Jalin hubunganmu dengan Dia. Ingat Dia setiap waktu, setiap saat. Jadikan Dia sebagai kekasihmu. Saya akan membawakan saudara kepada momen di saat kita merasa deg-degan atau merasa senang, di saat kita mengingat orang yang kita kasihi, ya. Di saat kita mengingat wajahnya saja pun kita sangat bahagia. Apalagi di saat bertemu. Begitu juga jadikan Tuhan dalam hidupmu. Di saat engkau mengingat ada nafas yang Tuhan taruhkan bagimu, engkau ingat Dia, maka di sana Tuhan akan sangat bahagia. Dia akan sangat bersuka cita. Karena sebenarnya kita butuh pengakuan Tuhan. Dan Tuhan juga memerlukan kita untuk mengakui Dia. Mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Karena itulah kesukaan Dia. Jadi akui Tuhan dalam setiap hidupmu.
Akui Tuhan dalam setiap langkahmu. Akui Tuhan dalam setiap perbuatan. Ingat dia setiap saat. Karena dia adalah kekasih kita. Haleluya, saudara terkasih dalam Kristus. Ya, jangan berlomba-lomba untuk berdebat, tapi berlomba-lomba untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan bagi kita sore hari ini. Saya hanya akan menyampaikan pesan Tuhan dan tetap setia di dalam channel ini. Ya, saya akan lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Dan saya akan lebih memberi diri. Memang saya akui ini untuk offline juga sangat sulit ya. Karena segala fasilitas yang masih kurang memadai ya. Jadi agak ada keterlambatan dalam segala sesuatu. Berhubung pengetahuan kita juga akan masih gaptek ya. Jadi mohon dimaklumi. Nanti berikutnya tetap kami akan memulai lagi untuk membagikan kesaksian dan untuk memberkati selama Tuhan masih memberikan waktu bagi kami, bagi saya dan saya akan tetap bersaksi bagi saudara untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya akan kembalikan nanti membacakan pesan-pesan Tuhan dari tahun 2016 di saat Tuhan bawa mengenali pribadinya. Satu yang saya mau bagikan kepada saudara, yang paling besar yang saya syukuri dalam hidup ini, di saat saya mengenal pribadinya sebelum waktu saya tiba. Sebelum saya dibawa dari bumi ini, saya mengenal pribadi Tuhan. Karena coba, kalau saya dibawa dari bumi, saya tidak mengenali pribadinya, bagaimana hidup saya? Jadi saya sangat bersyukur. Makanya saya benar-benar setelah kenal dia, saya meninggalkan dunia dan mengikut Tuhan sepenuhnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Glory bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Bapa yang kudus, Bapa yang berkuasa, Bapa yang bertahta di dalam surga. Terima kasih buat pesan yang kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu semuanya itu engkau nyatakan bagi kami. Sebab engkau berfirman akan hal-hal yang kami hadapi di hari-hari yang akan datang. Supaya kami tidak terjerat akan dunia ini. Sebab anak-anak terang akan melihat segala sesuatu. Anak-anak terang akan mengetahui segala sesuatu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, hamba percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan kesaksian ini, yang mendengarkan pesan-pesan dari kerajaan-Mu ya Bapa, kami akan dikuatkan dan diteguhkan dan kami semakin bersatu hati sebagaimana Tuhan Engkau menginginkan dan mengharapkan persatuan umat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Begitu juga kami akan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntun kami Tuhan, bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang benar-benar tahan uji ya Bapakku. Kami semakin lebih lagi mengenali pribadi-Mu supaya di hari kedatangan-Mu Tuhan Engkau mendapati kami setia tidak bercela. Terima kasih. Hamba membawakan segenap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan semua ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Bapakku untuk menjalani segala apa yang terjadi di muka bumi saat ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu dan kami telah melihat segala sesuatu. Oleh karena itu semakin Kau taruhkan hikmat kebijaksanaan bagi kami Tuhan, supaya kami tidak terjerat ya Bapakku. Dan kami mengenali segala apa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan dan memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar teruji Tuhan. Sebagai mempelai suci kerajaan sorga, berikan kami kesehatan Tuhan dan cukupkan kami akan segala kebutuhan keperluan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau lepaskan kami dari segala pencobaan-pencobaan. Sebab Engkau Raja yang maha mulia, Raja yang maha kuasa. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam namamu yang kudus, Yesua HaMesias Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Engkau Elohim, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Bapa yang kudus. Haleluya. Syukur bagimu, glory hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Pengurapan yang daripada sorgamu yang senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan Engkau senantiasa Bapakku, di bumi seperti di sorga. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Amin, haleluya.
Salam kasih dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Diberkati kita semua di dalam apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Haleluya. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.